Oke, akhirnya kita udah menuju soal yang terakhir di soal ini gitu. Sebetulnya nggak soal terakhir juga sih. Soalnya masih ada soal pemantapannya juga. Jadi kalau aku masih ada aku punya waktu gitu, ya aku akan berusaha untuk menjelaskan juga soal pemantapannya supaya kalian bisa lebih mantap lagi gitu ya. Makin mantap belajar soal pertidaksamaan gitu. Oke, kita habiskan nih soal yang terakhir nih di ya pokoknya di slide ini pokoknya gitu lah. Oke, kita langsung aja. Himpunan jawab pertidaksamaan log x tambah 3 tambah 2 log 2 lebih dari log x kuadrat adalah. Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari himpunan jawab. Nah, maksudnya himpunan jawab dari pertidaksamaan ini tuh apa sih gitu. Nah, ini tuh ya sama aja, kita disuruh untuk mencari batas X. Karena kan ini udah kelihatan nih kan, batas X semua gitu. Ya berarti ya kita disuruh untuk mencari batas X. Cuman kita dapatkan dari pertidaksamaan ini gitu. Nah, di soal sebelumnya kan kita belum belum nemu kan yang soal yang logaritma gitu kan. Banyakan yang soalnya itu ya soal pertidaksamaan biasa atau yang harga mutlak gitu. Jadi belum ada yang logaritma. Jadi yang di soal terakhir ini tuh ya logaritma gitu ya. Jadi yang agak advance gitu soalnya. Tapi gak masalah. Selama belajar bareng aku ya semuanya mudah. Ya amin. Oke, langsung aja kita jawab. Di sini aku coba zoom dulu. Nah, di sini aku udah tulis yang diketahui serta yang ditanyakan pada soal. Sekarang kita langsung jawab soalnya. Nah, pertama, kita perhatikan, ini tuh adalah soal logaritma. Nah, kalau dia ada logaritma di dalam pertidaksamaan, berarti kita harus fokus ke logaritmanya dulu, supaya kita bisa mencari domain atau batas dari yang kita dapatkan di logaritma, atau bilangan bilangan pokok nggak sih? Istilahnya gitu. Tapi nggak juga sih. Menurut kalian bedanya bilangan pokok dengan basis itu apa ya? Ini tuh kan basisnya 10 kan. Bilangan pokoknya itu apa perbedaannya? Tuh ya. Oh, menurut kalian ini tuh bilangan pokok atau tidak? Nah, coba ya kalian cari tahu gitu ya. Oke, jadi kita ngambil logaritmanya gitu supaya kita bisa tahu batas yang ada di sini. Gitu. Nah, kalau ini kan dia udah konstanta gitu kan, ya gak usah kita ambil gitu. Nah, gitu ya. Selanjutnya, ya kita ambil yang pertama ya logaritma X tambah 3. Berarti, ya kita harus perhatikan. Kalau ada logaritma X tambah 3, dia itu harus memenuhi syarat bahwasanya logaritma yang di sini itu harus positif atau lebih dari 0. Karena, nggak boleh negatif gitu. Apalagi nggak boleh sama dengan 0. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Jadi kayak gini. Kalau ada A log misalkan 0 gitu kan. Sama dengan C gitu. Jadinya kan ini kalau kita buat ke bilangan berpangkat kan A pangkat C sama dengan 0. Nah, nggak ada kan A pangkat C sama dengan 0. Sekalipun ada 0 pangkat 0 ya nggak ada 0, nggak akan menghasilkan nilai 0 gitu. Jadi ya 0 itu nggak masuk gitu. Terus kalau ada A log min 1 gitu. Min 1 sama dengan C. Berarti kan ini itu sama aja dengan A pangkat C sama dengan min 1. Nah, coba deh. Bilangan apa yang akan menghasilkan min 1 gitu, atau negatif gitu. Contohnya, kalau misalkan min 1 pangkat 2, min 1 pangkat 3, bisa juga sih sebetulnya. Menurut kalian gimana? Kalau misalkan saat X-nya itu min 2, ya bener juga sih, iya gak sih? Nah, menurut kalian gimana? Nah, ayo. Nah, itu kalian cari tahu sendiri ya. Nah, jadinya ya
syarat gitu ya harus ya lebih dari 0 gitu. Jadinya X-nya itu lebih dari min 3. Terus kita ambil yang ini, log X kuadrat. Berarti syaratnya itu ya X kuadrat lebih dari 0. Nah, kalau kita perhatikan X kuadrat. Nah, berarti kan saat kita masukkan nilai X gitu ya, selalu menghasilkan bilangan yang positif. Ya, berarti ya dia definite positif gitu. Kecuali saat X-nya sama dengan 0. Saat dia sama dengan 0 ya berarti ya 0 itu ya nggak lebih dari 0 kan. Nah, maka X-nya itu tidak boleh sama dengan 0. X-nya bebas kecuali X-nya nggak boleh sama dengan 0 gitu. Nah, itu yang kedua. Jadi ini ada syarat pertama dan yang kedua yang harus dipenuhi. Lalu kita beralih ke pertidaksamaannya sekarang, yaitu log X tambah 3 tambah 2 log 2 lebih dari log X kuadrat. Nah, ini kan log X tambah 3 tambah. Nah, ini kan 2 kali log 2 itu kan sama aja dengan log 2 kuadrat. Jadi, kalau ada A pangkat N log A pangkat N, B deh, B pangkat N, ini tuh kan sama aja dengan N per M kali A log B, gitu ya. Ya kan? Nah, sehingga, ya, 2 log 2 itu sama aja dengan log 2 kuadrat, gitu. Jadi, ibaratnya ini N. Terus yang ini B-nya, gitu. B pangkat N, gitu. Lebih dari log X kuadrat. Lalu kita perhatikan, ini itu kita bisa gabung jadi log X tambah 3 kali 4. Jadi kita ambil dari rumus yang ini. Kalau ada log A ditambah log B, ini tuh sama aja dengan log AB, gitu. Nah, gitu ya. Terus lebih dari log X kuadrat. Lalu ini kita kalikan, jadinya log 4X tambah 12 lebih dari log X kuadrat. Nah, lalu kita perhatikan basis pada logaritmanya. Nah, basisnya itu adalah 10. Nah, dikarenakan 10 itu lebih dari 0, maka saat kita mengambil ini, tanda pertidaksamaannya ya kurang dari atau lebih dari ya tetap gitu. Jadi kalian harus hati-hati gitu ya. Sama kayak di soal eksponensial yang sebelumnya yang kita buat yang sepertiga pangkat X, terus nanti dia lebih dari misalkan sepertiga pangkat 2 gitu. Nah, itu ya kalian harus perhatikan pangkatnya. Terus yang gini, kalian harus perhatikan basisnya. Kalau basisnya itu di antara 0 sampai 1, berarti ya tanda pertidaksamaannya itu berubah. Tapi saat dia lebih dari 1, berarti tanda pertidaksamaannya itu tetap gitu. Jadi, kita buat ini 4X tambah 12 lebih dari X kuadrat. Lalu, biar lebih mudah, kita pindahkan 4X tambah 12 ini ke ruas kanan. Jadi, 0 lebih dari X kuadrat kurang 4X kurang 12. Lalu, ini kan sama aja dengan X kuadrat kurang 4X kurang 12 kurang dari 0. Lalu kita faktorkan, yaitu X kurang 6 kali X plus 2 kurang dari 0. Lalu kita cari nilai-nilai pembuat nolnya, berarti kita anggap sama dengan 0. Berarti yang kita dapatkan X-nya 6 dan X-nya min 2. Lalu kita buat ke garis bilangan. Nah, saat kita buat ke garis bilangan, kita perhatikan tanda pertidaksamaan di akhir, yaitu dia itu gak ada sama dengan 0. Jadi kita buat bulatan kosong, lalu kita uji masing-masing daerah, yaitu di sebelah kanan X-nya sama dengan 6, katakanlah X-nya 7, terus substitusikan ke sini, nanti hasilnya bakal positif, daerah sini bakal negatif, dan daerah sini bakal positif. Nah, karena yang kita butuhkan adalah daerah yang kurang dari 0, berarti yang kita ambil adalah daerah yang negatif. Nah, berarti kita dapatkan, ya X-nya itu di antara min 2 sampai 6. Nah, setelah itu, kita iris dengan syarat yang ada, yaitu yang tadi ini dengan X-nya itu lebih dari min 3 dan juga X-nya nggak boleh sama dengan 0. Nah, kalau dia nggak sama dengan 0, berarti ya bisa di kiri dan bisa di kanan, dia itu bebas. Nah, gitu ya, tapi dia nggak boleh sama dengan 0. Nah, saat kita iris, berarti yang memenuhi itu adalah yang ini, dan yang ini. Nah, berarti X-nya itu di antara min 2 sampai 0 atau X-nya itu di antara 0 sampai 6 gitu. Jadi, jawabannya opsi yang B. Oke, jadi jawabannya opsi yang B.